Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan memaparkan materi tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin yang beranggotakan Farah Fauziah, Nur Fitri, yang kedua Ihsan Ismail Sarif, yang ketiga Dika Putur Rahman, yang keempat Hanif Fauzi Tamami, yang kelima Farid Fauzi, yang saya sendiri sebagai moderator Fajar Firdaus. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang ta'un. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi haddatsana Ishaq, akhbarana Habban, haddatsana Daud ibnu Abi Furat, haddatsana Abdullah ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbarathu anna sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'atsuhu Allah ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin wa laysa min 'abdi yaqa'u ta'una fayamkusu fi baladihi sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid, yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furaj, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa taun adalah siksa atau penyakit atau apa ya? Ya itulah, atau cobaan yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah hendaki, kepada siapa saja, baik itu orang muslim atau non mukmin. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin, ya. Bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman, ini adalah suatu rahmat atau suatu kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah, tiada orang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan dirinya di negerinya dan dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah ditetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti mati syahid. Nah, orang yang mati karena suatu wabah itu dinamakan orang yang mati syahid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hanif Fauzi Tamami yang telah memaparkan materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Farah Fauziah. Kepada Saudari Farah Fauziah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Istilah taun berasal dari wazan faul yang berakar dari kata taun yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama, di antaranya menurut Al-Khalil, taun adalah wabah. Menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, taun adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Daudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Menurut Iyadah, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun.
Sekian bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Farah Fauzianul Fitri yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Tika Putul Rahman. Kepada saudara Tika, dipersilahkan. Dari yang telah dipaparkan oleh saudari Farah, dilanjutkan ya. Nah, dari beberapa definisi yang tadi Farah sebutkan atau yang tadi Farah paparkan. Nah, jadi dari pakar para di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan, adalah semua benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak gitu. Nah, jadi penyakit-penyakit yang lain muncul akibat rusaknya udara juga gitu, disebutkan taun gitu sebagai bentuk majas atau metafora karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan antara keduanya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Dika Putul Rahman yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Farid. Kepada saudara Farid, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan dari hadis tadi yang dibacakan oleh saudara Hanif, bahwasanya saat menjelaskan hadis tersebut ya, yang tadi dijelaskan oleh saudara Hanif, bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Imam Ahmad. Isi hadisnya yaitu penyakit taun adalah syahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan penyakit taun juga adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya penyakit taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim atau orang-orang mukmin. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis dari riwayat Imam Ahmad bahwasanya penyakit taun ini adalah rahmat bagi orang-orang mukmin atau orang-orang muslim. Walaupun orang-orang mukmin ini meninggal, itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid gitu. Adapun sebaliknya, bagi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ini, mereka sudah diazab terlebih dahulu sebelum diazab di akhirat, yaitu diazab oleh Allah di dunia dengan ditimpa oleh penyakit taun gitu. Selanjutnya, dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya penyakit taun akibat nampaknya perbuatan keji. Isi hadisnya yaitu tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarkan wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Pada hadis ini bahwasanya perbuatan orang-orang kafir atau perbuatan orang musyrik itu apabila mereka melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa oleh wabah taun dengan tidak diketahui oleh mereka sendiri. Bahwasanya penyakit taun ini diturunkan oleh Allah secara sembunyi atau tidak dirasakan oleh umat-umat musyrik. Kemudian selanjutnya dari hadis lain, meskipun hadis ini dinilai dhaif ya, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu dari hadis Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta-nya yang berbunyi, tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum, kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Kemudian ada hadis lain bahwasanya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, apabila perbuatan zina dan riba dilakukan secara terang-terangan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Farid yang telah memaparkan materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri.
pahala kesahidah atau mati syahid bagi orang yang meninggal akibat penyakit tahun ini, dapat mendapatkan pahala mati syahid atau pahala kesyahidan. Syarat dengan beberapa syarat. Yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Nah, yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah penyakit tahun ini, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, menyadari bahwa penyakit tahun ini tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan oleh Allah untuknya atau yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali, mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar penyakit tahun, dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan atau pahala mati syahid. Walaupun dia meninggal akibat penyakit tahun ini, dia tidak akan mendapatkan pahala mati syahid. Hal ini disebabkan adanya rasa pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir yang Allah tetapkan kepadanya serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Jadi apabila ada rasa penyesalan atau pesimis, dia tidak akan mendapatkan pahala meninggal mati syahid walaupun dia meninggal akibat penyakit tahun tersebut. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ihsan Ismail Sarif. Pada Ihsan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama itu, dari pengertian tahun yang sudah dijelaskan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwasannya tahun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular itu belum tentu taun, kecuali wabah lain dikiaskan atau dianalogikan sebagai taun. Contohnya COVID-19. Terus yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel, yang mana lebih ke arah orang-orang yang jolim gitu ya. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan kalau meninggal. Nah, karena dilihat dari ia belajar dan sabar menahan rasa sakit, sehingga rasa sakitnya itu berubah menjadi sebagai penghapus dosa-dosa dan pahala. Kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, lockdown, dan meyakini bahwa apa yang menimpanya gitu ya, kalau tertular merupakan takdir Allah dan izin Allah, merupakan kekuasaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir, perbuatan jolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini atau wabah di muka bumi ini. Contohnya saja, COVID-19 ini diakibatkan dari kota Wuhan, Cina, yang bersumber dari kelelawar ataupun hewan-hewan yang bahkan diharamkan oleh Islam gitu ya. Tetapi karena sudah melampaui batas, akhirnya mereka memakan seolah-olah itu merupakan hal yang wajar. Tapi tanpa disadari itu menimbulkan banyak sekali virus dan penyakit yang menyebar sampai ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Indonesia lalai dan kurang sigap dalam menyikapi wabah ini. Ada yang keluar negeri, ada yang pulang dari luar negeri, ada yang bandel akan kebijakan pemerintah tentang lockdown, dan sehingga akhirnya tersebarlah virus COVID-19 ini mewabah di Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini semakin membaik dan sudah istilahnya menjadi new normal kembali gitu, atau normal yang terlepas dari penyakit wabah. Jadi itulah pelajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Ihsan Ismail Sarif yang telah memaparkan materinya. Cukup sekian materi dari kami tentang hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.